penduduk dari tahun ke tahun terus bertambah. Tentu saja, ini berimbas pada peningkatan kebutuhan pangan. Namun sayangnya, produksi pangan kita justru menurun. Ini terjadi akibat dari lahan pertanian yang terus menyusut. Atas nama pembangunan, lahan sumber pangan harus digusur. Sebagai negara kepulauan, 71% wilayah Indonesia terdiri dari laut. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, hanya 20% penduduk yang tinggal di daerah pesisir pantai. Masih banyak potensi lahan pesisir pantai yang belum tergarap. Ngadisi merupakan dosen pakar ilmu konservasi tanah dan air dari UGM. Ia sudah lama meneliti dan mengembangkan lahan pesisir pantai untuk pertanian. Kita sekarang ada di lahan pertanian pantai selatan DIY di Bugel. Pertama kali saya melakukan riset di lahan ini itu tahun 2006. Saya mengadakan riset terkait dengan bagaimana memperbaiki tanah. Kalau kita berbicara mengenai tanah pantai, teksturannya itu pasir, maka dia punya ciri yang berbeda. Ruang yang berisi udara ini jauh lebih banyak daripada ruang yang berisi air, karena dia tanahnya lepas-lepas. Dia tidak berikatan satu dengan yang lain, sehingga ruang pori mikronya sedikit, kemampuan menyimpan airnya kecil. Ruang untuk makanannya itu juga hampir nol. Artinya dia tidak memiliki makanan, tidak memiliki bahan organik. Nah, berarti di sini ada satu keterbatasan yang dimiliki oleh tanah pasiran kalau mau digunakan untuk pertanian. Berarti kita harus menambahkan ruang untuk air dan menambahkan bahan makanannya. Terkait dengan tanahnya, berarti kan ada sesuatu yang diperlukan. Tadi ruang udaranya terlalu besar, ruang airnya kecil, makanannya nggak ada. Berarti diperlukan teknologi yang mampu menyediakan ruang untuk air ini tadi dan juga untuk bahan makanannya. Maka petani itu atau kita teknologinya itu adalah menambahkan bahan organik. Bahan organik itu tidak diperoleh dari pupuk kimia, tetapi dari pupuk kandang, ya, kotoran ternak ini tadi. Maka dia adalah sebagai penambah bahan organiknya. Bagaimana untuk menambah airnya? Bahan organik ini tadi dia akan semacam semen atau lem yang akan merekatkan partikel tanah pasiran ini menjadi ruang-ruang kecil untuk menyimpan air. Dengan menambahkan bahan organik, maka tanah pasiran ini akan lebih mampu mengikat atau menahan air. Sehingga komposisi yang tadi 25% itu tercapai untuk air dan udara dan makanannya. Petani menambahkan pupuk organik pada tanah pasir pantai. Setiap mau ngolah tanah, lahannya dibersihin, pupuk kristalnya ditabur, terus dibajak.
tergantung lahannya. Kalau lebar maunya yang tebal ya pupuknya yang banyak, Mbak. Ini lahan 4 petak ini kemarin saya pakai 4 truk, Mbak. Untuk menyuplai kebutuhan pupuk organik, petani pesisir pantai mengembangkan peternakan sapi, kambing, dan ayam di sekitar lahan pertaniannya. Itu pun masih kurang, sehingga mereka harus mendatangkan pupuk kandang dari tempat lain. Ombak dan angin laut yang mengandung garam menjadi ancaman bagi tanaman pertanian pesisir pantai. Dampaknya itu apa bagi pertanian kalau mereka itu menutup daun, batang, atau buah dari tanaman-tanaman itu, stomatanya itu tertutup, ya kan? Atau proses fotosintesisnya itu menjadi terhambat dan mereka bisa mengalami kelayuan. Inilah cara yang digunakan untuk menghadapi ancaman itu. Maka yang dilakukan petani itu mereka memberikan air itu pasti dengan menyiram seluruh tubuh tanaman itu. Pada saat itu tahun 99 itu adalah dengan teknologi gembor yang mereka menyiram semua, karena memang itu adalah satu bentuk cara mereka itu ada untuk menghilangkan garam yang menempel pada tubuh tanaman itu sendiri. Meskipun di bibir pantai itu ada gumuk-gumuk pasir, ada tanaman pandan-pandan laut, ada tanaman-tanaman cemara pantai itu yang memang dibudidayakan itu untuk mematahkan angin ini tadi. Teknologi irigasi yang digunakan makin berkembang. Kemudian dikenalkan irigasi sumur renteng. Jadi berenteng berkaitan antar base satu dengan yang lain itu saling berkaitan, di dalamnya itu ada pipa yang menghubungkan. Maksudnya itu adalah untuk memperpendek jarak pengambilan air. Saat ini sudah berevolusi, sudah berubah, sekarang berubah menjadi irigasi yang dikatakan infus. Pertanian pesisir pantai sangat menguntungkan karena tak terpengaruh cuaca. Kalau di pesisir pantai ini ditanami apa saja sangat cocok, Bu. Sekalipun tanah marginal ya, jadi dari tanah yang marginal karena porus air itu sebenarnya juga sangat bagus karena drainasenya juga bagus ya. Jadi untuk tanaman pangan maupun tanaman horti dan sayuran itu bagus semua di sini. Dan kelebihan di lahan pasir ini dapat ditanami segala musim ya. Semisal kalau di lahan sawah itu di musim penghujan itu tanahnya becek, di lahan pasir tidak mengenal istilah becek itu. Yang menarik, yang jelas kalau di lahan pantai nggak kepikiran takut sama banjir, yang jelas kan itu. Beda kalau yang di sawah-sawah yang lemah lembung itu kalau musim hujan gini kan pikirannya takutnya kalau banjir, Mbak. Beragam komoditas pangan berhasil dibudidayakan di lahan marginal ini. Bawang merah, cabai, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
Hasil pertanian ini mampu menghidupi ekonomi para petani dan juga menjaga ketahanan pangan. Lebih enak bertani, Mbak. Dari segi sayuran kalau untuk keluarga pasti nggak beli. Dulu habis menikah ada trans ini, ikut cari ikan di laut, Mbak. Cari ikan di laut kok hasilnya nggak sesuai apa yang diharapkan. Terus ikut-ikut teman-teman lah, coba nanam-nanam. Kebetulan ada hasil, terus digelutin lah sampai sekarang. Perjuangan menghidupkan lahan marginal telah membuahkan hasil. Ceritanya itu dulu sini belum ada jalan ya Bu, masih cuma kecil dan wah duduk-duduk nih kalau walas ribu, lagi saya dhuwur nih Bu, dhuwur gua wit-witane, isih wit pandan, wit gedung kok medeni tenan Bu, sirum, ombak gede nih wonten mriki niki walah wedine wis mau melayu, ayo Pak melayu, ngoten niku. Terus suwe-suwe niku mbabatin kula saya padang. Oh wis resik Pak, saiki resik ora apa-apa. San kulino teng mriki niki ya sono ombak ya wis kuwi paringe Gusti Allah ora apa-apa, ayo do digarap ngoten niku to. Lah terus ya wis. Terus suwe-suwe niku mbasan niku iki digaruki Bu. Kesel to Bu digaruki to suse ra nek medhuke alat berat karang ya larang. Monggo pemutune kowe rung duwe. Piye ya iki carane? Yo saiki diroto mboko sethithik, digaruki niku Bu. Baru wong rin traktor model ngonten, traktor alit durung ngonten. Terus digaruki dipaculi. Kula ya wangi-wangi. Sak kuwate. Musunge lemah nang ember wonengen ing ngroto-ngroto. Ambasan pun niku terus ditanduri brambang niku Bu. Kemarin itu yang hasil itu yang sekian ini Bu, dapat 20 juta. Itu satu panen ininya saja, bawang merahnya saja itu sudah dijual itu 20 juta. Ternyata si pembeli itu laba ditambah 500.000. Terus kemudian cabenya itu ya di tempat bude itu maksimal 4,5 kuintal satu unduh. Jadi kemarin itu hampir dapat 45 juta. Ditambah 20 dia pakai 22 juta, 60 lebih satu musim Agustus, musim kemarau kemarin. Itu sekarang petani sudah walaupun mulai seneng gitu. Namun, bukan berarti perjuangan telah usai. Ancaman yang berasal dari dampak pembangunan terus mengintai. Pembangunan akses kalau tidak bisa dihindari itu adalah infrastruktur jalan. Maka di situ kalau orang Jawa itu bilang lahan pertanian itu kalau sudah disentuh aspal itu pasti dia akan berbuahnya itu batu bata, ya kan? Bukan berbuahnya itu buah atau daun, tetapi batu bata, artinya dia akan beralih, ya kan? Karena aksesnya dekat dengan jalan, maka akan menjadi perumahan, akan menjadi misalnya tempat rest area dan seterusnya. Jadi tantangannya ada di situ. Pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, itulah yang seharusnya dikembangkan. Keduanya itu bisa bersinergi, artinya kompromi bagaimana pembangunan pariwisata dan pertanian ini bisa berimbang. Pertanian juga membutuhkan lahan, pariwisata juga membutuhkan lahan. Bagaimana kedua pihak ini saling sinergikan keduanya, tidak saling mengganggu tapi justru saling mensupport. Fasilitas pembangunan pariwisata ini juga tidak mengurangi areal tanam.